Ya, kembali lagi bersama saya Dewi Kumala dan juga kita masih bersama dengan Bapak Nilma Denor, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat di Jen Pajak. Dan kita masih membicarakan mengenai program pengungkapan sukarela dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Bapak tadi masih berkaitan mengenai wajib pajak, Pak. Pada waktu wajib pajak ini mungkin lebih memilih melakukan pembetulan SPT dibanding mengikuti program pengungkapan sukarela. Apakah mungkin diperbolehkan, Bapak? Iya, jadi boleh saja, namun pembetulan SPT ini tidak lantas kemudian tidak memiliki resiko gitu ya. Dengan melakukan pembetulan SPT, maka terkait dengan pemeriksaan ke depan ini tetap dilakukan sesuai kaidah normal, di mana yaitu penghasilan yang pajaknya kurang ataupun belum dibayar ya, bukan atas harta sebagaimana PPS. Nah, kalau kita bicara secara hitungan kasar gitu ya, kita bicara untung ruginya gitu ya, lebih menguntungkan ikut PPS gitu karena penghasilan pastinya lebih besar daripada harta, sebab harta adalah residu dari penghasilan begitu ya, sisa dari penghasilan. Nah, di rezim normal pajak akan dihitung dengan dasar pengenaan pajak yang berupa penghasilan. Nah, selain itu tarif PPS ini sangat relatif rendah ya, 11%, 8%, 6% untuk kebijakan 1, serta 18%, 14%, dan 12% untuk kebijakan 2. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan tarif normal, tentunya ini lebih menguntungkan, demikian Mbak. Oke, jadi kata kuncinya adalah lebih bermanfaat untuk para wajib pajak ini mengikuti program PPS ya Pak ya. Tadi Betul, Bapak betul. sempat menyebutkan bahwa program PPS ini akan berakhir 30 Juni 2022. Nah, apakah mungkin ada kemungkinan jangka waktunya diperpanjang ataukah mungkin ada program seperti PPS lain nih Pak di masa yang akan datang? Jadi sampai saat ini tidak ada gitu ya rencana perpanjangan waktu PPS ini gitu ya. Oleh sebab itu pada kesempatan ini juga saya menghimbau kepada wajib pajak untuk dapat segera mengikuti PPS gitu, mumpung masih ada sisa waktu kurang lebih 30 hari, ini masih terbuka kesempatan sampai dengan 30 Juni 2022. Dan jadi program pengungkapan sukarela ini atau PPS ini merupakan kesempatan terakhir yang diberikan oleh pemerintah sebelum nantinya dilakukan penegakan hukum yang tentunya dilakukan berbekal pada transparansi akses data yang ada ya, data keuangan, kemudian juga diperoleh dari lembaga pihak ketiga atau ILAP ya, maupun pertukaran data keuangan antara yurisdiksi melalui Exchange of Information atau AOI, demikian. Oke, dan mungkin juga yang cukup menguntungkan adalah ini tadi progresif ya Bapak sempat menyebutkan tadi untuk persenan pajaknya ya Pak ya. Betul. Kemudian ini bagi wajib pajak bagaimana Pak caranya agar bisa mengikuti program PPS ini Pak? Karena waktunya udah tinggal 30 Juni ya Pak ya. Iya. Nah ya, walaupun memang waktunya tinggal 30 Juni ya, tetapi untuk pelaporan PPS ini memang dapat dilakukan dengan sangat mudah, yaitu melalui online, jadi tidak perlu berbondong-bondong datang ke kantor pajak ya. Nah, ini bisa melalui akun situs https djp online pajak.go.id ya. Nah, ini di sana /account /login. Nah, ini tersedia dalam waktu 24 jam sehari dan juga 7 hari seminggu ya. Tentunya dengan standar waktu Indonesia bagian barat, demikian. Oke, dan kemudian juga kalau boleh tahu Pak dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri siapa sebenarnya yang kemudian berapa ya yang menjadi target dari program PPS ini Pak? Nah, jadi kalau siapa yang ditarget untuk PPS ini sebetulnya ini diberikan kepada semua wajib pajak ya. Jadi tidak hanya pada orang-orang kaya saja dan sebagainya, UMKM, menengah ya, semua wajib pajak yang belum mengungkapkan kewajiban perpajakannya dengan benar ya, tanpa terkecuali ya, ini bisa mengikuti PPS. Nah, karena PPS ini bersifat sukarela, maka diharapkan semua wajib pajak yang memenuhi kriteria dapat mengikuti program ini. Demikian. Oke, tadi Bapak sempat menyebutkan juga bahwa
ada dua juga yang disasar. Yang pertama adalah wajib pajak yang mungkin sudah pernah mengikuti tax amnesty dan juga yang belum pernah melaporkan dari 2016 sampai dengan 2020. Lantas mungkin bisa dijelaskan Pak, apa konsekuensi apabila tidak mengikuti program pengungkapan sukarela ini Pak? Mungkin dari kebijakan satu dan juga dari sisi kebijakan dua Pak. Oke, jadi kalau kita dari kebijakan satu ya, ini konsekuensinya bagi yang tidak mengikuti kebijakan satu, yaitu yang sudah pernah mengikuti tax amnesty, baik orang pribadi ataupun wajib pajak badan ya, yang sampai dengan PPS berakhir ini 30 Juni tidak mengikuti, kemudian masih terdapat harta yang belum dilaporkan dalam surat pernyataan harta pada saat mengikuti tax amnesty tahun 2016 yang lalu, maka ini akan dikenai PPh final dari harta bersih ya, yang ditambahkan yang belum ada dilaporkan ya, dengan tarif sebagaimana dimaksud di dalam peraturan pemerintah nomor 36 tentang tahun 2017 tentang pas final, yaitu 25% untuk wajib pajak badan, kemudian 30% untuk wajib pajak orang pribadi, dan juga 12,5% untuk wajib pajak tertentu. Nah, harta yang kurang diungkap ini tidak hanya dikenakan tarif, tetapi juga dikenakan sanksi sebesar 200%, yaitu sesuai dengan pasal 18 ayat 3 di Undang-Undang Pengampunan Pajak. Sementara untuk kebijakan 2 ya, bagi yang belum pernah mengikuti tax amnesty ya, apabila dia tidak mengikuti dan masih terdapat harta tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang tidak diungkap di dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta, maka dia akan dikenai PPh final dengan dari harta bersih yang ditambahkan ya dengan tarif 30%. Ya, ini sesuai dengan pasal 11 ayat 2 di Undang-Undang HPP. Nah, kemudian aset yang kurang diungkap tersebut tidak hanya dikenakan tarif tapi juga dikenai sanksi bunga per bulan ya. Ditambah dengan kenaikan atau uplift faktor 15%. Nah, ini sesuai dengan surat ketetapan pajak kurang bayar pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Demikian. Ya, jadi lebih baik segera diungkap ya Pak ya. Karena juga Betul, tadi sistemnya mudah karena online dan juga bisa diakses 24 jam sehari dan juga rentang waktunya masih sampai dengan besok tanggal 30 Juni 2022. Betul. Bapak, kita jeda sejenak. Nah pemirsa, seberapa banyak wajib pajak yang telah mengikuti PPS ini dan sudah seberapa besar penerimaan negara melalui program ini? Obrolan akan segera kita lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Speak After Lunch.